Bagaimana potensi ekonomi syariah di DIY ya Pak? Ya, kalau lihat potensinya sebenarnya Jogja sangat tinggi. Yang pertama, yang selama ini sudah punya kontribusi tinggi itu adalah di bidang fashion, di bidang rempah-rempah, kemudian juga di bidang yang berkaitan dengan farmasi. Jadi ini juga penting yang menjadi, termasuk juga yang paling sekarang ini kita harapkan tumbuhnya tinggi adalah di bidang pariwisata turisme. Sehingga menjadi penting untuk menjadikan Yogyakarta betul-betul mampu meningkatkan industri pelaku ekonomi syariah, sehingga menjadikan seluruh pelaku ekonomi syariah ini bisa bangkit. Nah, momentum Oktober 2024 ini, di mana seluruh produk-produk makanan dan minuman harus sudah mulai bersertifikat halal. Ini saya kira menjadi momentum penting untuk kita tidak hanya sekedar meningkatkan higienitas dari produk-produk makanan dan minuman, tapi juga meningkatkan industri. Kita punya binaan di Kalasan, bagaimana kita mencoba agar Kalasan sebagai pusat industri kuliner terutama ayam ini, rumah potong hewan, rumah potong dan para juru sembelihnya sudah bersertifikat halal. Jadi memang kuliner juga sangat tinggi potensinya di Yogyakarta, dan ini menjadikan kita tahun ini di tahun 2024 ini ingin membangun kembali Jogja Festival, mempertemukan seluruh pelaku ekonomi syariah di Yogyakarta dan sekitarnya agar mereka bisa berkolaborasi, bersinergi, menyediakan supply dan demand-nya dipertemukan supaya kemudian produk-produknya bisa semakin tinggi. Kalau selama ini belum tergarap ya Mas? Selama ini belum tergarap tentang ekonomi syariah yang di DIY. Bukan hanya, maksud saya apakah harus simbolnya dengan halal atau apa Mas? Ada lagi tergarapnya sudah. Sebenarnya persoalannya adalah cara produksi transaksinya sudah banyak yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Cuma sebagian besar dari kita itu tidak melabeli syariah. Jadi itu. Tetapi karena ada sertifikasi halal, ini mau nggak mau kemudian harus ada label syariah. Tapi sebenarnya kalau kenyataannya sebagian besar sudah berprinsip pada pengelolaan maupun produksi yang bersifat syariah. Oh, kedepannya potensinya besar sekali. Kemarin dari luar negeri yang diharapkan dari kita itu memang rempah-rempah. Dan rempah-rempah salah satu yang potensinya besar. Siap, atur Mas. Perkembangan ekonomi syariah yang dalam bahasa kita belum begitu membanggakan. Masih ada kendala-kendala yang untuk bisa berkembang secara maksimal. Kalau menurut saya yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, yang kalau kita berbicara tentang kehidupan ekonomi, idealnya kan bisa bertahan dan bisa berkembang. Tapi masyarakat kita, yang maaf yang sebagian besar adalah masyarakat di kelas menengah ke bawah, kadang-kadang ketika berbicara tentang keuangan itu kan selalu mencari yang menguntungkan dan untung tanpa berbicara tentang safe, tanpa berbicara tentang amannya, invest dan sebagainya. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, sosialisasi tentang ekonomi syariah itu kurang begitu maksimal. Tadi sudah disampaikan bahwa ekonomi syariah kan sebenarnya ekonomi yang sifatnya inklusif. Artinya di negara-negara yang justru tidak negara muslim, itu mereka sudah mulai ada kepercayaan yang tinggi terhadap ekonomi syariah, karena mereka melihat bahwa ternyata untuk kenyamanan investasi dan menjaga berbagai kemampuan yang dimiliki itu dengan dititipkan, dipergampangkan syariah dan sebagainya, mereka merasa jauh lebih aman dibandingkan dengan yang konvensional. Sehingga sekali lagi mungkin ke depan monggo yang terlibat pada perkembangan ekonomi syariah supaya sosialisasinya lebih dimasifkan lagi, sehingga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang sangat besar, dan itu adalah harapan yang paling besar, harapan imperatif untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Terima kasih Pak terkait manajemennya. Gitu ya, terima kasih.
Jadi ekonomi syariah ini sekarang kalau kita lihat para pelaku dengan ekonomi konvensional itu nggak bisa dipisahkan, dan kita belum bisa melihat bahwa ekonomi syariah itu betul-betul terpisah dengan ekonomi konvensional. Masih jalan dua-duanya karena memang ada yang konvensional itu tidak bertentangan dengan syariah kita jalankan. Nah, misalkan kalau kita bicara kuliner, ya, banyak pelaku kuliner syariah itu juga dulu konvensional tapi sudah syari, jadi secara manajerial sama tidak ada problem di situ. Ya, problemnya itu adalah terkait kolamnya Pak Mda. Jadi saya bayangkan ekonomi syariah itu seperti ikan air tawar, kira-kira. Sementara ekonomi konvensional itu ikan air laut. Problemnya adalah kolam inilah yang kurang besar. Jadi pengembangan ekonomi syariah itu perlu mengembangkan kolam agar lebih luas. Tidak hanya ikan-ikan air tawar saja yang bisa menikmati satu ikan air laut. Artinya apa? Kita perlu membangun kolaborasi dengan berbagai titik yang mensupport ekonomi syariah. Sebut saja kita sekarang sudah punya 5 sektor, ada fashion, ada kuliner, ada keuangan, ya. Nah, ini perlu didukung dengan misalkan sektor-sektor yang mensupport itu, misalkan teknologi, ya, misalkan kemudian ekspor impor, sehingga bagaimana ekonomi syariah tidak berjalan dari kita ke kita saja. Misalkan kalau kita belajar dari pengembangan ekonomi syariah yang dimainkan di Thailand, dia bicara tentang produk halal itu produk yang bisa diekspor. Sementara di kita gerakan ekonomi syariah itu berkutat dari kita ke kita, kuliner, ya, fashion, yang ini perlu dikembangkan. Bagaimana pengguna itu bisa lebih luas lagi, akhirnya hidupnya lebih banyak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Satu lagi Pak, kalau menurut Bapak Jogja itu potensi nggak Pak untuk pengembangan ekonomi syariah dalam tanda petik itu? Baik terutama pariwisatanya apa segala macam itu. Oke. Potensi pertama expertise. Ya. Ya, jadi kita kaya tentang sumber daya, inovasi akan lahir dari Jogja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang potensi ekonominya, kita punya dua sebetulnya. Satu adalah pariwisata, yang kedua adalah edukasi, pendidikan. Ya. Jadi Jogja ini wisata syariah memang sudah mulai dikembangkan, ya. Dalam konteks ahlinya kita udah banyak. Tinggal bagaimana kemudian orang berwisata di Jogja, titiknya itu banyak sekali, dari wisata alam, wisata religi, wisata budaya. Jadi bagaimana keistimewaan Jogja ini diwadahi dengan budaya yang bukan hanya local wisdom, tapi juga bijak terhadap penganut agama mayoritas, kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan edukasi pendidikan. Kita sudah punya sekian puluh kampus, banyak sekolah-sekolah Islami. Bagaimana orang tahu kalau ingin sekolah yang Islami dan malah ke Jogja? Kita punya potensi, ya, tinggal kita kembangkan lebih bagus. Terima kasih Pak. Amin, amin. Nanti saya kirimkan hasil